Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan bagi kita sekalian untuk melanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir Taisir Al-Karimir Rahman karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk juz yang ketiga, yaitu juz ke-28, tafsir surah Qad Sami'allah atau Al-Mujadilah. Ada juga menyebut Al-Mujadalah. Kalau Al-Mujadilah artinya wanita yang menggugat. Al-Mujadalah artinya gugatan. Gugatan atau perdebatan, gugatan. Surat ini adalah surat Madaniyah, turun setelah hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Wa innallaha laghafurun ghafur. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa'it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan seorang wanita yang menggugat atau menyampaikan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan kasusnya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mendengar perdebatan di antara kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, yaitu orang-orang yang mendihar orang-orang yang mendihar di antara kalian dari istri-istrinya,
mahunna ummahatihim, mereka bukanlah ibu-ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum, sungguhnya ibu-ibu mereka itu tidak lain adalah kecuali orang-orang yang melahirkan mereka. Tidak lain adalah orang-orang yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qaul, dan sungguhnya mereka telah mengatakan perkara yang mungkar dari ucapan. Wa zura, dan kedustaan. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendihar di antara istri-istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian ingin kembali merujuk dari apa yang mereka katakan, fatahriru raqabah, maka merdekakanlah budak, min qabli ayyatamassa, sebelum dia menyentuh istrinya, sebelum berhubungan suami istri. Dzalikum tu'aduna bih, hal itu kalian diwasiatkan dengannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan Maha mengetahui. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini, siapa yang tidak mendapati budak, maka ganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli ayyatamasa, sebelum menyentuh istrinya. Faman lam yastati', dan siapa yang enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskina, maka memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih, hal itu karena agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang yang kafir ada adab yang pedih. Nazalat hadil ayat al-karimat, ayat-ayat yang mulia ini turun fi rajulin minal ansor, berkenaan dengan kasus seorang laki-laki dari Ansor. Istakathu zaujatuh ilallahi wajadalathu, yang mengadukan istrinya, yang istrinya mengeluh atau menggugat kepada Allah dan menjidalnya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma harramaha ala nafsihi, ketika suaminya mengharamkannya atas dirinya. Ba'da suhbati tawilah, setelah persahabatan yang panjang ya, sebagai suami istri. Ini kasusnya Haulah ya, binti Sa'labah, yang digugat yang didihar oleh suaminya. Jadi suaminya mengatakan, anti alayya kadhri ummi, kamu atasku seperti punggung ibuku. Dan itu kebiasaan jahiliyah dulu, orang kalau mengatakan begitu artinya mengharamkan istrinya atas dirinya, itu sudah dianggap cerai, dianggap perceraian. Makanya Haulah mengajukan perkaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah cerai atau belum gitu. Dan Rasulullah belum tahu hukumnya, maka Rasulullah tidak menjawabnya. Tapi Haulah terus mendesak agar Rasulullah memberi keputusan. Akhirnya turunlah ayat-ayat ini, memberi keputusan bahwa dihar di masa jahiliyah dirubah hukumnya oleh Allah. Kalau dulu dianggap cerai, kalau sekarang tidak. Sekarang dianggap ya sebagai ucapan yang mungkar dan dusta, kemudian harus ditebus kalau mau merujuk, tapi nggak dihitung sebagai talak. Itu perbedaannya.
Jadi setelah persahabatan panjang sebagai suami istri dan juga wal aulad, punya anak-anak, wa kana huwa rajulan syaikhan kabiron, dia adalah laki-laki yang sudah tua. Fasyakat halaha wa halahu, maka wanita itu mengadukan keadaannya dan keadaan suaminya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengulang-ulang hal itu. Wa abdat fihi wa adat, ya, terus diulang-ulang sampai Allah turunkan ayat ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan dia juga mengadukan kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar hiwar, perdebatan di antara kalian berdua, dialog di antara kalian berdua. Ai takhatubukuma fima bainakuma, jadi dialog antara kalian berdua, di antara kalian berdua saja. Jadi hiwar, dialog yang hanya berdua saja yang dengar, tapi Allah mendengar, ya. Innallaha sami'un basir. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, sungguh aku berada di kamar sebelah mereka berdialog, terdengar sebagian kata-kata, tapi kebanyakannya enggak terdengar. Tapi Allah yang di atas langit sana bisa mendengar. Innallaha sami'un basir. Sami' li jamil aswat, Allah mendengar seluruh suara-suara, fi jamil awqat, di seluruh waktu, ala tafannunil hajat, atas bervariasinya hajat-hajat manusia, makhluknya semuanya. Basir yubsiru dabiban namlati sauda, maha melihat, Allah bisa melihat langkah-langkah semut hitam ala sokhroh somma, di atas batu hitam, filailah ad-dulma, di malam yang gelap gulita. Wahada ikhbarun an kamali sam'ihi wa basarihi, ini mengkhabarkan tentang kesempurnaan pendengaran Allah dan penglihatannya. Wa ihatatuhuma bil umuri daqiqah wal jalilah, dan peliputan keduanya, pendengaran dan penglihatannya, terhadap perkara-perkara yang rinci dan besar, yang kecil dan yang besar. Wa fi dimni dalika, maka dalam kandungan itu al-isyarah, terdapat isyarat bi anna Allah Ta'ala sayuzilu syakwaha, Allah akan menghilangkan keluhannya, aduannya. Wa yarfa'u balwaha, dan Allah mengangkat balaknya. Walihada dzakara hukmaha, oleh karena itu Allah menyebutkan hukumnya, wa hukmu ghairiha, dan juga hukum selainnya, ala wajhil umumi, secara umum. Allah mengatakan alladzina yudhahiruna minkum. Nah, ini akhirnya Allah mengatakan dengan kalimat umum, orang-orang yang mendihar di antara kalian. Padahal turunnya ayat ini disebabkan oleh kasus satu orang. Tapi kemudian Allah mengumumkan, meratakan untuk semua. Orang-orang yang mendihar di antara kalian terhadap istri-istri mereka, mahunna ummahatihim, jadi menganggap istri-istrinya seperti ibunya atau kerabat perempuannya. Maka Allah tegaskan, mahunna ummahatihim, mereka bukan ibu-ibu mereka. Jadi perkataan itu perkataan dusta gitu. Bukan ibunya kalau dibilang ibunya. Dan itu perkataan yang mungkar. In ummahatuhum ilallahi waladnahum, karena sesungguhnya bukanlah ibu-ibu mereka kecuali yang telah melahirkan mereka. Al-mudaharah minaz zaujah, jadi mudaharah atau dihar terhadap istri adalah dengan mengucapkan, seorang laki-laki mengucapkan pada istrinya, anti alayya kadohri ummi, kamu atasku sudah seperti punggung ibuku, jadi aku nggak boleh menggauli kamu lagi gitu. Dan itu ungkapan talak dulu di zaman jahiliyah. Awariha, atau yang lainnya, min maharimihi, dari mahram suaminya, kamu atasku seperti adikku misalnya, kamu atasku seperti bibiku, dan seterusnya.
Atau mengatakan anti alayya haram, kamu atasku haram. Ini lebih umum lagi. Wa kana al-mu'tad indahum fi hada, dulu kebiasaan orang jahiliyah dalam hal ini lafdzud dhahr menggunakan kata punggung memang dhahr, sehingga dinamakan dengan dihar. Allah menyebutnya dengan istilah dihar. Walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Yudhahirun itu masdarnya adalah dihar atau mudhaharah. Kaifa yatakallamuna bihadzal kalam, bagaimana kalian berbicara dengan perkataan ini? Alladzi ya'lamu annahu la haqiqata lahu, di mana diketahui bahwasanya dia tidak ada hakikat untuknya, tidak ada hakikat bahwasanya itu istri adalah ibu kan. Hakikatnya tidak demikian. Fa yushbihuna azwajahum fayushabbihuna azwajahum bi ummahatihim allati waladnahum. Jadi mereka menyerupakan istri-istri mereka seperti ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka. Oleh karena itu, adzzamallahu amrahu, Allah membesarkan perkara ini. Wa qabbahu faqala, dan Allah menganggapnya sebagai perkataan yang qabih, yang buruk. Maka Allah berfirman, wa innahum la yaquluna munkaram minal qaul, dan sungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan mungkar dari ucapan, yaitu qaulan syani'an, perkataan yang sangat buruk, wazuron, dan dusta, kadiban. Wa innallaha la'afuwun ghafur, sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Amman sadara minhu ba'dul mukhalafat, dari orang yang muncul darinya sebagian penyimpangan, fa tadarakaha bitaubah, maka Allah menyusulkannya dengan taubat an-nasuh, dengan taubat yang nasuh, taubat yang murni. Walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendihar di antara istri-istrinya, kemudian kembali kepada apa yang dia katakan, merujuk, meralat. Ikhtalafal ulama fi ma'nal aud, ulama berbeda pendapat tentang makna kembali di sini. Ada yang mengatakan maknanya adalah azam ala jima'i man dhahara minha. Ada yang mengatakan maknanya adalah tekad untuk berhubungan suami istri dengan istrinya yang telah didiharnya. Wa annahu bimujarradi azmihi, maka dia dengan sekedar tekadnya ingin menggauli istrinya, tajibu alaihil kafarah, maka wajib atasnya untuk membayar kafarah yang disebutkan dalam ayat ini, dan seterusnya. Wa yadullu ala hada anna Allah Ta'ala dzakara fil kafarah annaha takunu qabla al-masis. Dan yang menunjukkan akan hal itu, akan makna ini, bahwasanya Allah menyebutkan kafarah di sini terjadi sebelum menyentuh. Sebelum menyentuh berarti kan ketika azam, ya, ketika ada tekad untuk menggauli istri sudah wajib kafarah sebelum menyentuh. Kalau udah menyentuh pelanggaran. Wadhalika innama yakunu bimujarradil azm, jadi dengan sekedar bertekad, berazam, berniat. Ada pendapat lain mengatakan maknahu haqiqatal wata', makna dari kembali dari perkataannya adalah betul-betul berhubungan suami istri, hakikat dari hubungan suami istri. Wa yadullu ala dzalika, dan hal itu ditunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia kembali dari apa yang mereka katakan. Walladzi qalu innama huwal wata', walladzi qalu, yaitu yang mereka mengatakan yaitu adalah hubungan suami istri. Jadi yang mereka katakan itu adalah hubungan suami istri maksudnya. Mereka mengatakan ingin berhubungan suami istri, dan betul-betul berhubungan suami istri gitu maksudnya.
hakikatal wat, bukan sekedar ingin atau azam. Wa ala kullin minal qaulin, maka intinya dari dua perkataan ini, idza wajadal aud, kalau terjadi kembali, sara kafarah hada tahrim, maka jadilah ada kafarah terhadap keharaman ini. Ini perkara yang haram ya, mendihar istri itu hukumnya haram, tapi syariat memberikan kafarah atas keharaman itu dengan membayar kafarah. Tahriru raqabah, fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak mukminah yang beriman, kama qayyidat fi ayatin ukhra, sebagaimana diikat dengan ayat yang lain, jadi harus beriman. Dzakarun au untha, budaknya laki-laki maupun perempuan ya, boleh. Bisyarat antakuna salimah, dengan syarat dia itu selamat dari aib yang membahayakan dalam bekerja. Jadi intinya budaknya masih bisa kerja dengan baik. Kalau budak udah nggak bisa kerja, dimerdekakan ya nggak mengurangi apa-apa gitu, sehingga tidak bernilai ya budak yang sudah nggak bisa kerja. Min qabli an yatamassa, ay yalzamu zauj, wajib atas suami, an yatruka wat'a zaujati, untuk meninggalkan hubungan dengan istrinya, menggauli istrinya, allati dhahara minha, yang dia telah mendihar dirinya, hatta yukafir biraqabah, sampai dia memerdekakan budak. Dzalikum al-hukmu alladzi dzakarnahu lakum, hal itu yaitu hukum yang kami sebutkan untuk kalian, tu'aduna bihi, kalian diberi nasihat dengannya, ay yubayyinu lakum hukmahu, Allah menjelaskan bagi kalian hukumnya, ma'ata tarhib al-makrun bihi, bersama dengan ancaman yang dikaitkan dengannya, maka disebut mau'idhah ya, tu'adun. Lianna ma'nal wa'ad, karena makna wa'ad atau mau'idhah itu adalah menyebutkan hukum bersama motivasi dan ancaman. Falladhi yuridu an yudahir, orang yang ingin mendihar, idza dzakara annahu yajibu alaihi itqu raqabah, ketika dia ingat bahwasanya dia harus memerdekakan budak, maka dia akan menahan diri dari melakukan hal itu. Jadi adanya ancaman itu membuat orang takut. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, maka Allah membalas setiap amil, setiap orang yang beramal dengan amalannya. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapati raqabah yu'tikuha, budak yang bisa dia merdekakan, bi alam yajidha aw lam yajid samanaha, yaitu memang enggak ada budak atau nggak punya duit untuk membeli budak, budaknya ada tapi duitnya nggak ada, atau memang nggak ada budak, memang zamannya sekarang nggak ada budak ya, zaman kita. Fa'alaihi, maka kewajibannya adalah siyamu syahraini mutatabi'aini, maka wajib atasnya saum 2 bulan berturut-turut sebelum menyentuhnya. Faman lam yastati' asyam, maka siapa yang enggak mampu siam, fait'amu sittina miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Imma bi an yut'imahum min quti baladi, baik dengan memberi makan mereka dari makanan pokok negerinya, ma yakfihim, yang mencukupi mereka, kama huwa qaulu katsirin minal mufassirin, sebagaimana dia adalah pendapat kebanyakan dari ahli tafsir. Wa imma bi an yut'ima kulla miskin, atau memberi makan setiap orang miskin mudda burin, 1 mud gandum merah, atau setengah sok, berarti 2 mud dari selain gandum merah. Mimma yajzi fil fitrah, yaitu yang sah untuk
zakat fitri. Kama huwa qaulu ta'ifah ukhra, sebagaimana dia pendapat kelompok yang lain. Dzalikal hukum alladzi bayyanahu lakum, hukum itu yang kami jelaskan pada kalian, litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa dzalika biltizami hadzal hukum, yaitu dengan kalian menetapi hukum ini dan juga hukum yang lain dan mengamalkannya, maka kalian tetap beriman pada Allah dan Rasulnya. Fa inal iltizam ahkamallah, karena sungguhnya menekuni hukum-hukum Allah dan mengamalkannya, minal iman, termasuk keimanan, bal hiya al maqsudah, bahkan dialah yang dimaksud, wa mimma yazidu bihi iman al iman, dan diantara yang menambah keimanan, wa yakmulu wa yanmu, dan sempurna serta tumbuh. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan Allah, allati tamna'u minal wuqu' fiha, batasan-batasan yang bisa mencegah orang terjerumus ke dalamnya. Jadi hukum-hukum Allah itu, ancaman-ancaman Allah itu bisa mencegah orang dari terjerumus ke dalam apa yang haram. Fayajibu alla tata'adda, maka jangan melampauinya, wala yuqassir anha, dan jangan meremehkannya. Walil kafirina adabun alim, dan bagi orang yang menentang ada adab yang pedih. Wa fi hadhil ayat iddatu ahkam, ada beberapa hukum. Minha, di antaranya lutfullahi bi'ibadihi, kelembutan Allah terhadap hamba-hambanya dan juga perhatiannya terhadap mereka, di mana Allah menyebutkan aduan wanita yang ditimpa musibah ini, dan Allah menghilangkannya serta mengangkat darinya musibahnya. Bahkan Allah mengangkat balak tersebut dengan hukumnya yang umum, merata bagi setiap orang yang tertimpa kasus yang sama dengannya. Kemudian yang kedua, an-dihar mukhtasun bitahrimi zaujah. Dihar ini khusus untuk masalah mengharamkan istri, karena Allah mengatakan min nisaihim, dari istri-istri mereka. Falau harrama ummatahu lam yakun dzalika diharon amatahu. Kalau seorang mengharamkan amatahu, ya budak perempuannya, maka itu tidak termasuk dihar. Jadi dihar khusus istri. Atau mendihar istri orang lain juga nggak bisa, ya. Kamu nggak boleh menggauli istrimu lagi, misalnya ngomong ke anaknya gitu, nggak boleh. Itu nggak termasuk dihar. Walha min jinsi tahrimi ta'am wasyarab. Nah, ini kalau selain istri itu sama dengan seorang yang mengharamkan makanan dan minuman, maka kewajibannya harus membayar kafarah sumpah, ya, karena dia membatalkan sumpah. Seperti orang yang bernadar kemudian membatalkan nadarnya, maka wajib membayar kafarah sumpah. Jadi nadar kemudian mengharamkan sesuatu yang halal, itu semuanya kategorinya apa? Sumpah. Jadi harus ditebus dengan kafarah sumpah, bukan kafarah dihar. Apa bedanya kafarah dihar dengan kafarah sumpah? Kalau kafarah dihar apa aja barusan? Memerdekakan budak, terus puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ini berurutan, ya. Budak dulu, kalau nggak ada baru puasa, kalau nggak bisa baru memberi makan 60 orang miskin. Kalau nggak bisa juga nggak tahu solusinya apa. Nah, kalau yamin, sumpah, ketika orang membatalkan sumpah, apa tebusannya? Kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Sebelum itu, jadi ada 3 pilihan, baru puasa 3 hari sebagai urutan kedua. 3 pilihan apa? Memerdekakan budak,
Apa? Memberi makan 10 orang miskin atau enggak? Itu yang nanti. Keempat ada 4 jenis, tapi dia urutan kedua. Ini yang 3 ini milih. Boleh pilih salah satu dari 3 ini, bebas. Baru kalau ini 3-3-nya nggak mampu, baru masuk ke yang keempat. Apa? Satu lagi. Memberi pakaian. Ya. Pakaian 10 orang miskin. Jadi lebih ringan mana? Kafarah dzihar atau sumpah? Sumpah ya. Makanya kalau untuk selain istri, dia kafarahnya cukup kafarah sumpah. Beda. Sama dengan dzihar. Apa kalau puasa Ramadan itu? Memberikan budak, kemudian puasa berturut-turut, memberi 60 orang miskin. Ya. Kalau itu nggak mampu semua, ada kasus sahabat yang gitu kan, nggak mampu semua, akhirnya dikasih sedekah malah, suruh bagi-bagi malah dibagi ke keluarganya. Nah itu menunjukkan bahwa memang dosa yang ada kafarohnya itu relatif lebih ringan dibanding dosa yang nggak ada kafarohnya. Jadi kadang orang meremehkan dosa, nggak apa-apa, nggak ada kewajiban kafaroh. Justru itu karena dosanya besar. Kalau ada kafaroh itu malah relatif lebih ringan gitu, bisa ditebus gampang gitu kan. Kalau dosa yang sulit nggak ada tebusannya hanya tobat, itu karena berat. Jadi tobat itu justru tebusan yang terberat ya. Tobat itu untuk menebus dosa yang berat-berat. Kalau dosa yang ringan-ringan bisa ditebus dengan kafaroh gitu. Kemudian faedah yang ketiga, annahu la yasihu ad-dihar, bahwasanya tidak sah dihar min imra'atin qabla an yatazawwajaha, terhadap wanita sebelum menikahinya. Kemudian wanita belum dinikahi udah didihar. Jadi calonnya nanti kalau sudah saya nikahi maka dia sudah terkena dihar, ya nggak bisa. Harus sudah jadi istri dulu. Li'annaha la tadkhulu fi nisa'ihi, karena dia tidak termasuk kategori wanitanya waktu dihar, ketika dia mendihar. Kama la yasil ittalaquha, sebagaimana talak juga enggak sah sebelum menjadi istrinya. Sawaun najasa dzalika aw 'allaqaha, baik talak yang tanjis ataupun talak yang ta'liq ya, mu'allaq. Mu'allaq itu artinya dikaitkan dengan sesuatu, digantungkan dengan sesuatu. Jadi misalnya ada seorang mengatakan kepada pacarnya, kamu saya cerai. Lo nikah aja belum? Pokoknya nanti kalau nikah sudah otomatis cerai gitu. Nah, itu enggak boleh, enggak sah. Bukan enggak boleh, enggak sah. Atau dengan ta'liq. Kalau ta'liq misalnya, kalau kamu keluar rumah maka kamu saya cerai, otomatis saya cerai, udah cerai. Padahal itu belum nikah, udah ngomong gitu. Nah itu nggak sah. Nanti ternyata ketika sudah menikah dan dia melanggar apa yang telah diancamkan tadi, maka tidak jatuh talak karena talaknya tidak sah. Wa minha, kemudian diantaranya anna dihar muharram. Dihar ini hukumnya haram. Karena Allah menamainya sebagai mungkar ya, perkataan yang mungkar dan zur, dusta. Makanya ada kafaroh ya. Sesuatu yang ada kafarohnya karena itu dosa. Ada tebusannya, penebus dosanya. Kemudian faedah berikutnya, peringatan Allah Ta'ala ala wajhil hukum wa hikmatihi, tentang alasan hukum dan hikmahnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, mahunna ummahatihim, mereka itu bukan ibu-ibu mereka, istri-istri itu. Dan ini alasan kenapa dihar itu tidak betul, ya karena memang itu tidak hakikat. Mereka bukan ibunya kok dibilang ibunya. Jadi itu alasan hukum. Wa minha, kemudian faedah berikutnya, annaha yukrahu lirrajul, dimakruhkan bagi laki-laki,
an yunadi zaujatahu wa yusammiha bismi maharimihi. Dimakruhkan ya, bukan diharamkan ya. Laki-laki untuk memanggil istrinya dan menamainya dengan nama-nama mahramnya. Seperti mengatakan ya ummi, ya ukhti, ibu, ibuku gitu. Kalau orang kita nggak pakai ku ya biasanya ibu. Seperti anak manggil ibu, nggak pakai ibuku gitu kan. Ya, jadi dengan kata ibu, manggil istrinya ibu, manggil istrinya mami, ummi. Ini makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Atau adikku, adik, dek, itu juga banyak. Adik kan artinya adik kandung aslinya kan. Dek. Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Yana dzalika yushbihu al-muharram, karena itu menyerupai sesuatu yang haram. Jadi hukumnya makruh. Makruh ya, tidak haram tapi makruh, sebaiknya ditinggalkan. Berarti dengan panggilan apa? Sayangku gitu, jelas. My darling, honey. Iya jelas itu nggak ada niat. Itu nggak ada niat. Kalau ada niat malah bisa dihar betul kalau ada niat. Kalau ada niat memang memaksudkan itu seperti ibunya ya malah itu dihar, jatuh dihar. Jadi makruh hukumnya ya. Ya makruh itu nggak haram, makruh itu halal. Cuma lebih baik ditinggalkan gitu. Silakan aja nggak apa-apa, cuma ya kalau ditinggalkan dapat pahala gitu. Itu makruh. Kalau saya panggil nama. Kalau saya panggil nama. Berantem. Oh, lagi berantem. Saya kebiasaan panggil nama. Gak bisa manggil-manggil yang mesra-mesra gitu ya. Kaku malah. Panggil nama udah. Kebiasaan panggil nama. Kalau membahasakan anak itu kan biasanya orang Indonesia membahasakan anak. Itu sama ibu, itu sama umi gitu. Ya itu kalau ngomong ke anak nggak masalah. Tapi kalau nggak ada anak kok panggil umi juga, panggil ibu juga, nah itu makruh. Kalau kan ngasih tahu anak kan ya nggak masalah. Itu kan memang ibunya anak kita gitu ya, gitu nggak apa-apa. Nggak makruh kalau itu. Tapi kalau tanpa ada anak tiba-tiba panggil ibu atau umi ya itu makruh situ. Makanya karena sesuatu itu makruh sebaiknya dihindari ya. Karena kalau biasa dilakukan makruh lama-lama kan jadi nggak bagus gitu. Meremehkan barang makruh juga bahaya ya, lama-lama haram gitu. Kemudian wa minha faedah berikutnya annal kafarah innama tajibu bil aud lima qalal mudahir. Kafarah itu wajibnya ketika ada aud, ada kembali dari apa yang dikatakan oleh orang yang mendihar. Nah tadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, al-ikhtilafil qaulain, atas dua pendapat yang telah disebutkan tadi. Bukan sekedar adanya dihar ya. Jadi kamu udah dihar, kamu harus kafarah. Enggak. Kalau dia enggak niat merujuk ya enggak ada kafarah gitu. Jadi kafarah diwajibkan setelah dia ingin kembali, dia ingin menggauli istrinya lagi. Kalau dia memang nggak ingin menggauli istrinya ya udah, lanjutkan diharmu gitu. Terus gimana nasib istri? Ya terkatung-katung, nggak jelas. Dan dia udah bilang kamu seperti ibuku, maksudnya nggak menggauli kamu lagi. Terus jadi apa dong? Ya istri yang terbengkalai jadinya, nggak jelas. Istri bukan, cerai enggak. Itu yang namanya menggantung dan itu haram. Makanya dihar itu haram gitu. Jangan menggantung istri. Lebih baik dicerai daripada digantung gitu. Kalau dicerai nanti bisa nikah dengan suami yang lebih bagus daripada kamu gitu kan. Kalau digantung gimana? Itu cuma menyiksa orang. Wa minha, dan faedah berikutnya annahu yuji'u fi kafarati raqabah, sah dalam kafarah membebaskan budak apakah budaknya masih kecil atau sudah besar, laki, perempuan.
semuanya sah ya. Karena kemutlakan ayat tadi tidak dibatasi dengan batasan apapun. Kemudian faedah berikutnya, annahu yajibu ikhrajuha in kanat itqan. Maka wajib untuk mengeluarkannya kalau dia itu budak atau siaman qoblal masis. Wajib mengeluarkan istri ya. Gimana sih? Mengeluarkan apa sih? Atau siam sebelum menyentuh, kama qayyadahullah, sebagaimana Allah ikat, bi khilafi kafaratul it'am, berbeda dengan kafarah makan, memberi makan 60 orang miskin. Fa innahu yajuzu al-masis wal wat' fi athnaiha. Oh gitu. Jadi enggak boleh menyentuh istri sama sekali sampai betul-betul selesai puasa 60 hari. 2 bulan berturut-turut. Adapun makan, memberi makan boleh juga, walaupun sedang memberi makan boleh menyentuh istrinya. Bergaul dengan istrinya di tengah-tengah itu juga dibolehkan. Itu perbedaan ya. Karena memang di 2 kafarah sebelumnya ada kata-kata min qabli an yatamassa. Sementara yang memberi makan enggak ada ikatan itu. Enggak ada kata-kata min qabli an yatamassa. Jadi kalau yang memerdekakan budak dan puasa 2 bulan berturut-turut itu ada kata sebelum menyentuh. Kemudian faedah berikutnya, annahu la'alal hikmah fi wujubil kafarah. Barangkali hikmah dari wajibnya kafarah sebelum menyentuh, anadzalika ad'a li ikhrajiha, karena itu akan lebih mendorongnya untuk segera menyelesaikan ya, mengeluarkan kafarahnya. Fainahu idza ishtaqa ilal jima', karena dia kalau sudah kangen untuk jima, wa alima annahu la yumakkanu, dan dia tahu kalau itu tidak memungkinkan baginya, min dalika illa ba'dal kafarah, kecuali setelah kafarah, maka dia akan segera mengeluarkan kafarahnya, menyelesaikan kafarahnya. Faedah berikutnya, annahu la budda min it'ami sittina miskinan, harus memberi makan 60 orang miskin, enggak boleh kurang 1. 59 orang itu masih belum sah. Falau jama'a ta'am sittina miskinan, kalau mengumpulkan makanan porsi 60 orang dan diserahkan kepada 1 orang atau kepada 30 orang misalnya, maka tidak sah. Duna sittin ya, yang kurang dari 60 orang pokoknya tidak sah. Walam yajuz dzalik, hal itu tidak boleh. Ya Allah qala fa it'amu sittina miskinan. Maka beri makan 60 orang miskin. Bahkan fuqaha sampai detail memberi syarat, kalau dikumpulkan 60 orang miskin, ternyata satu dari mereka orang kaya, itu pun nggak sah gitu. Kalau ketahuan gitu. Tapi kalau nggak ketahuan, dikiranya miskin semua, ya insya Allah sah gitu. Makanya harus ditegaskan betul. Ini yang hadir di sini miskin semua gitu, tanya. Gimana kriteria miskin? Itu juga ya perlu pembahasan panjang ya. Susah nyari orang miskin kalau di kota, mungkin ya ada tapi agak susah. Cari ke daerah-daerah pelosok yang miskin. Jadi ribet kan, harus nyari 60 orang miskin, agak ribet juga ya. Makanya jangan dihar, jangan melanggar hukum Allah, ribet jadinya. Kemudian ayat yang ke-5, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladhina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adabun muhin. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka dihinakan sebagaimana telah dihinakan orang-orang sebelum mereka. Dan kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Dan bagi orang-orang yang kafir, adab yang menghinakan. Muhadatullah wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya adalah mukhalafatuhuma, menyelisih keduanya, wa maksiatuhuma, dan bermaksiat kepada keduanya. Khususan fil umuril fadhi'ah, khususnya dalam perkara-perkara yang keji, yang memalukan.
kamuhadatillahi wa rasulihi bil kufur, seperti menentang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran. Wa muadatu auliyaillah, atau memusuhi wali-wali Allah, memerangi wali-wali Allah. Ini sangat parah, sangat buruk. Itu disebut menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian perkataan kubitu kama kubital ladzina min qablihim, ay udillu, dihinakan, wa uhinu, dihinakan sama. Kama fa'ala biman qablahum, seperti Allah lakukan terhadap orang sebelum mereka sebagai balasan yang setimpal. Walaysa lahum hujjah 'ala Allah, dan mereka tidak memiliki hujjah atas Allah. Fa innallaha qad qamat hujjatuhu, karena sungguhnya Allah telah tegak hujjahnya al-balighah 'alal khalqi, yang sempurna terhadap makhluk. Wa qad anzala minal ayati, Allah telah menurunkan dari ayat-ayat al-bayyinat yang sangat jelas, wal barohin, dan bukti-bukti, mayubayyinul haqa'iq, yang menjelaskan hakikat-hakikat, wa yuwaddihu al-maqasid, dan menjelaskan maksud-maksud. Famanittaba'aha, siapa yang mengikutinya, wa amila 'alaiha, dan mengamalkannya, fahuwa minal muhtadin al-faizin, maka dia termasuk orang yang mendapatkan hidayah, yang menang. Jadi siapa yang mengikuti ayat-ayat Allah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah dan menang. Walil kafirina biha, dan bagi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka apa? Adabun muhin, adab yang menghinakan, ay yuhinuhum wa yudilluhum, menghinakan mereka. Kama takabbaru ala ayatillah, sebagaimana mereka sombong terhadap ayat-ayat Allah, ahanahum wa adallahum, maka balasannya Allah hinakan mereka, Allah rendahkan mereka. Masih lanjut ya? Lanjut atau tanya jawab? Dua ayat lagi. Ya. Dua ayat lagi ya. Allah berfirman, Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya, maka Allah memberikan berita kepada mereka, Allah menghabarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Allah menghitungnya dan mereka melupakannya. Ya, manusia sudah lupa apa yang telah dilakukan, tapi Allah catat semuanya, Allah hitung semua. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah terhadap segala sesuatu maha menyaksikan. Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Alam tara annallaha ya'lamu, tidaklah kamu tahu bahwa Allah itu mengetahui apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Mayakunu min najwa thalathatin, tidaklah 3 orang berbisik kecuali Allah yang keempat dari mereka. Dan tidak pula 5 orang yang berbisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu dan tidak lebih dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah memberitahukan kepada mereka dengan apa yang telah mereka lakukan pada hari kiamat. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, sebagian orang sesat menjadikan ayat ini sebagai dalil kalau Allah di mana-mana ya. Mereka kira dengan kata-kata wallahu ma'akum aina ma kuntum aina ma kanu ya. Wa illa huwa ma'hum aina ma kanu gitu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, itu dikiranya berarti Allah di mana-mana. Maka kita pahami ayat ini sebagaimana dipahami oleh para salafus saleh.
bahwa yang di mana-mana ini adalah ilmu Allah ya, karena diawali dengan apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit di bumi. Kemudian ditutup juga innallaha bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Jadi yang di mana-mana itu ilmu Allah, pengetahuan Allah, Allah mengetahui mereka gitu. Jadi seperti Allah di mana-mana. Karena kalau kita katakan Allah di mana-mana berarti ayat-ayat yang menyatakan Allah di atas langit itu enggak kepake. Padahal ayat-ayat atau hadis dan semua dalil yang menunjukkan Allah itu di atas itu ribuan ya. Sementara ayat yang menunjukkan Allah di mana-mana cuma 1-2, segelintir saja. Masa kita lebih berpegang kepada 2 ayat mengabaikan ratusan atau ribuan dalil yang lainnya. Nah, makanya Ahlus Sunnah itu berada di atas kebenaran karena tidak salah dalam memahami ayat-ayat Allah. Ayat ini tetap dipahami sebagaimana dohirnya, tapi dohir dari ayat ini bukan zat Allah di mana-mana. Karena di sini dohirnya diawali dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu, berarti ilmu Allah yang di mana-mana gitu. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yauma yab'atsullahu lil khalqa, hari di mana Allah membangkitkan makhluk jami'an semuanya. Fayaqumun, maka mereka bangun, mereka berdiri. Min ajdathihim, dari kubur-kubur mereka dengan cepat, maka Allah membalas mereka dengan amal-amal mereka. Maka Allah memberikan kabar kepada mereka bima amilu, terhadap apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan keburukan, karena Dia Allah mengetahui hal itu dan Allah mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi amal kita pun sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebenarnya. Wa amarul malaikat, dan juga Allah merintahkan malaikat yang mulia yang menjaga dengan menulisnya. Hada wal amiluna qad nasu, dan ini orang-orang yang beramal sudah melupakannya, melupakan apa yang mereka lakukan. Wallahu ahsadalik, sementara Allah menghitung semuanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, Allah terhadap segala sesuatu Maha menyaksikan. Ala dawahir wal sarair, atas perkara dohir dan perkara yang rahasia batin. Khobaya wal khofaya, yang terlihat dan yang tersembunyi. Walihada akhbara an sa'ati ilmihi, maka dari itu kemudian Allah mengkhabarkan tentang keluasan ilmunya dan peliputannya terhadap seluruh langit dan bumi ya, semuanya, dari yang kecil maupun yang besar. Bahwasanya mayakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Wal murad bihadil ma'iyah, yang dimaksud dengan kebersamaan Allah di sini adalah ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat. Wal ihatah, ya, peliputan Allah. Bima tanajau bihi, dengan apa yang mereka berbisik dengannya dan mereka rahasiakan. Fima bainahum, di antara mereka, Allah tahu semuanya. Oleh karena itu Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim, Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Istri yang di Ya. itu boleh nggak mengajukan khulu? Enggak di zihar pun boleh mengajukan khulu. Boleh. Wanita tuh boleh mengajukan khulu kalau memang ada sebab syar'i. Gara-gara didihar terus sakit hati gitu. Kan digantung, Ustaz. Iya. Iya, kalau memang digantung boleh mengajukan. Iya, namanya orang digantung itu jelas didolimi ya. Kalau didolimi boleh. Jadi wanita yang terdolimi itu ada alasan syar'i untuk menggugat cerai. Kalau memang kedolimannya ya betul-betul berat, nggak bisa ditanggung, maka boleh minta cerai. Istri yang nggak dikasih nafkah itu juga berhak meminta cerai, kan itu didolimi namanya. Ya. Kalau kita beristighfar kan atas dosa, tapi kita belum bisa meninggalkan dosa itu, belum bertobat kan? Iya. Belum bisa bertobat, berarti kita harus beristighfar. Iya. Apakah itu termasuk golongan orang yang Mengolok-olok syariat? Tidak. Yang mengolok-olok syariat itu yang apa ya?
Ya meremehkan dosa, meremehkan maksiat, tapi nggak disebut mengolok-olok juga. Mengolok-olok itu ya gimana ya, mengejek hukum Allah, diancam neraka dia malah mengejek, nggak takut. Nah itu mengolok-olok. Kalau namanya orang salah kemudian istighfar, insya Allah enggak. Walaupun dia belum bisa bertobat, ya itulah upaya dia. Semoga dengan itu dikuatkan untuk bertobat gitu. Dia baru bisa istighfar, nggak apa-apa. Allah memberikan keringanan. Istighfar itu sebagai usaha kecil menuju tobat gitu. Mudah-mudahan dikuatkan untuk bertobat. Kalau nggak boleh istighfar malah nggak tobat-tobat nanti. Jadi tujuannya tobat. Istighfar itu menuju kepada tobat. Istighfar itu bisa merupakan sebab menuju tobat, dan bisa juga dia penyempurna tobat. Jadi kalau orang udah bertobat maksimal, habis itu mau banyak istighfar tetap, nah itu penyempurna kalau itu. Nah, bagi orang yang ingin bertobat tapi berat sekali, ya udah perbanyak istighfar dulu, mudah-mudahan akan dikuatkan oleh Allah dengan taufiknya untuk bertobat. Enggak, insya Allah enggak mengolok-olok. Ya. Kalau apa? Bersyarat gimana? Suami menyatakan kamu haram begitu kalau misalkan masih tetap bekerja. Apakah ketika istrinya tetap bekerja itu sudah jatuh sifatnya, sudah ada kewajiban untuk menunaikan atau gimana? Iya. Talak mu'allaq ada ya. Kalau dihar mu'allaq sepertinya ada, karena memang tadi disamakan, ada sebagian ketika membahas tentang dihar tadi disamakan dengan talak, kemudian talak yang istilahnya apa tadi, talak yang munjiz ya, munjizah atau yang mu'allaq gitu. Jadi wallahu alam ya, sepertinya sama, dikiaskan ya, sebagaimana talak juga ada yang mu'allaq, maka dihar pun ada juga yang mu'allaq, bersyarat. Sama, kalau kamu tetap kerja maka kamu saya cerai. Nah itu kalau dia masih tetap kerja otomatis jatuh cerai. Berarti dihar pun sama seperti itu, jatuh dihar. Tidak, dalam Islam tidak. Dalam jahiliyah itu. Dalam jahiliyah itu dianggap sebagai talak. Tapi kalau dalam Islam dirubah hukumnya, dia sekedar perkataan mungkar yang harus ditebus gitu. Dia perkataan salah yang harus ditebus gitu. Itu dalam Islam. Karena dia bersalah maka tebus, kafaroh. Sudah. Ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.